sambutan boleh disampaikan ke Pak Joni terkait dengan Keraton Kacirebonan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Diklat Kota Cirebon yang selalu berkonsultasi tentang perkembangan Cirebon, dan tamu kehormatan Pak John tadi sudah bincang-bincang awal luar biasa bergerak di bidang pendidikan dan juga budaya, dan Pak Iing di dinas koperasi ya, UMKM ya, sebetulnya saling mengkait ya. Baik, kita akan menceritakan tentang kaitannya dengan Keraton Kacirebonan ya. Pastinya kalau keraton identik dengan warisan sejarah masa lalu ya. Pastinya kita berawal pada tokoh tersohor Sunan Gunung Jati pada abad 15-an, dan sebelumnya juga di bumi Cirebon ini, Tatar Pasundan ini sudah terkenal juga wilayah kerajaan Pajajaran. Dan yang lebih populer setelah hadirnya masuknya Sunan Gunung Jati atau agama Islam hadir di bumi Cirebon ya. Tak lain sebenarnya masih saling bersaudara, masih cucu daripada kerajaan Pajajaran Sunan Gunung Jati yang diberikan titah oleh baku uanya untuk menjadikan raja di Cirebon. Dan kita bercerita awal dulu ya, baru lahirnya ke Keraton Kacirebonan. Dan pada masa itu setelah diberikan kekuasaan, kemudian berkembang pesatlah kerajaan Cirebon, dan dengan sendirinya dakwah wasiat Islam pun menyebar di tanah Pasundan ya. Lama kerajaan Cirebon ini menggeser kerajaan Pasundan, kerajaan Pajajaran ya. Dan setelah itu kerajaan Pajajaran lama-lama menyatukan diri dengan kerajaan di Cirebon dan Banten. Banten itu pun turunan daripada Sunan Gunung Jati. Dan mulailah masa kejayaan Cirebon sekitar abad 15. Dan seiring waktu berjalan, maka setelah pasca Sunan Gunung Jati itu keturunannya diteruskan oleh cicitnya yang bergelar Penembahan Ratu. Jadi kalau uyutnya itu Kanjeng Sunan, cicitnya Penembahan Ratu. Kenapa ke cicitnya? Karena Sunan Gunung Jati sangat usianya tua sekali, sehingga tidak ke putranya dan juga tidak ke cucunya, digantikan ke cicitnya, Penembahan Ratu. Nah, mulailah di saat Penembahan Ratu sedikit-sedikit negara Cirebon menurun kualitasnya, banyak yang memerdekakan diri, tapi zaman Penembahan Ratu tetap masih kokoh pada kekuasaan Cirebon yang masih utuh. Kemudian Penembahan Ratu satu dilanjutkan oleh ke cucunya ya, ke cucunya namanya Penembahan Ratu juga, Penembahan Ratu 2 ya. Kenapa cucunya sama usianya panjang? Ya, dulu usianya panjang-panjang. Nah, di saat Penembahan Ratu 2 itu mulailah pergolakan, intrik-intrik di keraton mulai muncul ya.
Dan pada waktu itu antar kerajaan biasa terjalin ikatan tali silaturahmi. Nah, Panembahan Ratu II mempunyai ikatan keluarga, menikah dengan keluarga Amangkurat di sana, Amangkurat I. Dengan sendirinya ada suatu ikatan keluarga dan ada ikatan dengan kekerajaannya. Dan pada masa waktu Panembahan Ratu II itu Raja Cirebon yang namanya Panembahan Gilaya itu suka sowan ke sana. Suka sowan karena dianggap mertua harus patuh. Dan pada waktu itu Raja Mataram mempunyai otorita kerajaan yang sungguh sangat besar ya. Wilayahnya pun cukup besar sampai se-Jawa Barat. Dan kerajaan Pajajaran, kerajaan Cirebon itu sering sowan di bumi Pajajaran. Dan suatu ketika terjadi peristiwa wafat. Sultan Panembahan Ratu II itu wafat di Mataram. Ya. Nah, mulailah di Cirebon ini terjadi kevakuman. Terjadi kevakuman karena para putra-putranya ikut di sana. Ikut di Mataram. Sedangkan di Mataram sedang ada suatu pergolakan politik sehingga menimbulkan adanya peperangan di antara daerah wilayah Mataram. Nah, ketika ada penyerbuan Trunojoyo ke Mataram, mendapat amanat dari Sultan Banten, ya Sultan Banten untuk mencari para putra-putranya. Ya, tapi sebelumnya Cirebon ini oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengisi kevakuman diangkatlah putra bungsu dari Panembahan Gilaya, namanya Wangsa Ketah, sehingga diteruskanlah Panembahan Ratu ya. Tidak ada istilah 2-3-nya ya. Nah, kemudian selisih beberapa tahun para sultan itu, para putra-putri itu diketemukan, tapi selang beberapa tahun akhirnya diketemukan, dan kemudian untuk menghindari perselisihan tiga-tiganya dikasih kedudukan semua. Ya, kan mengisi kekosongan Pangeran Wangsa Ketah sebagai penembahan. Kemudian datanglah pengais bungsunya namanya Pangeran Kertawijaya. Aturan mereka yang berhak, beliau yang berhak. Kemudian yang sulungnya ditemukan juga. Untuk merasa keadilan, akhirnya tiga-tiga jadi sultan. Ya, tiga jadi sultan. Yang bungsunya sebagai penembahan ratu tetap, tapi kekuasaannya tidak banyak. Yang pengais bungsunya Kertawijaya sebagai Sultan Anom Kanoman, dan yang sepuh sebagai Sultan Kesepuhan. Ya. Jadi kenapa Cirebon lahir 3 musika 1? Ya, itu akibat proses alamiah. Ya. Nah, pada waktu terjadinya Kesultanan, hadirlah VOC. Company masuk tahun 1681. Mulailah Cirebon terkoyak-koyak. Ya. Harga diri atau kewibawaannya mulai turun. Terjadilah banyak pemberontakan. Kemudian pemberontakan yang lebih masif itu ketika pada zaman Sultan Anom yang keempat. Ya, pada zaman Sultan Anom keempat ada putra yang namanya Pangeran Jakanoman itu benar-benar tidak mau kerjasama dengan Belanda dan non kooperatif kita katakan, keluar dari benteng keraton, walaupun menanggalkan sebagai tahta putra mahkota. Karena pada waktu itu situasi masyarakat gerah karena diskriminasi dan juga masalah ekonomi yang tidak adil. Akhirnya disitulah mulailah banyak pemberontakan dan didukung oleh Pangeran Jakanoman yang keluar dari keraton. Mulailah memberontak pada Belanda. Tapi walhasil orang yang memberontak pada penjajah oleh-olehnya ditangkap. Ditangkap oleh Pangeran Jakanoman, dibuang di Ambon, kemudian
setelah dibuang di Ambon karena terlalu dekat, semakin banyak pemberontakan, pergolakan semakin tinggi, kemudian dibuanglah ke Ambon, ya, dari Batavia ke Ambon. Nah, kemudian setelah pemberontakan ini semakin meluap, penjajah mengendorkan surat syarabnya untuk mengembalikan Raja Kanoman yang ada di Ambon untuk dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan, rakyat meminta untuk dipulihkan hak-haknya, ya. Rakyat minta untuk dipulihkan hak-haknya. Dan Raja Kanoman akhirnya dijadikan sultan yang baru. Sultan baru, Kesultanan Kacirebonan, Sultan Amirul Mukminin gelarnya, Muhammad Khairuddin, ya. Kemudian beliau menaiki tahta, tapi tetap keras kepala, ya, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya beliau dipecat sekitar 1820 dipecat. Dia menolak tunjangan dari pemerintah. Pada waktu itu derajat kesultanan itu diturunkan menjadi sederajat dengan bupati, ya. Tapi beliau menolak gaji, nggak mau. Dan hidup dan Raja Kanoman dalam keadaan itu tertekan. 18014 wafat, ya. Oleh istrinya dibangunlah kesultanan ini, ya, oleh istrinya. Sebelumnya belum ada bentuk fisik bangunannya, dan oleh istrinya dibangun kesultanan demi untuk melangsungkan sejarah daripada silsilah nasab Sultan Muhammad Khairuddin. Dibentuklah Keraton Kacirebonan 1814. Alhamdulillah saat sekarang sudah yang generasi yang ke-9 dari awal Raja Kanoman, sekarang sudah yang ke-9. Dan saat sekarang tupoksinya pastinya sudah tidak berkaitan dengan otorita kenegaraan, ya. Pastinya tupoksinya budaya dan pariwisata dan menjadi aset kebudayaan nasional. Dan saat sekarang kita dalam rangka mengoptimalkan potensi dari keraton, melestarikan budaya dan juga potensi pariwisata. Dan saat sekarang kita berkolaborasi dengan Dinas Budaya Pariwisata Cirebon dan juga dengan pihak-pihak lainnya, dengan UMKM paling saling menyambung. Tinggal bagaimana kita kemanfaatan keraton ini untuk bagaimana Cirebon ini berkembang menjadikan potensi pariwisata tadi yang diucapkan Pak Kadis, berbasis budaya, ya. Demikian dari sambutan awal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.